Selamat malam. Untuk kamu yang masih terjaga di rumah, di kamar yang lampunya belum dimatikan, atau di perjalanan yang terasa lebih sunyi dari biasanya, aku Wisnu menulis. Dan malam ini aku tidak akan bercerita tentang hantu, karena kadang yang paling menyeramkan bukan yang menampakkan diri, melainkan yang perlahan dilupakan. Dengarkan baik-baik, turunkan suara nafasmu, dan jangan buru-buru menilai cerita ini, karena di sebuah desa kecil ada seorang ibu yang setiap pagi menyapu teras rumahnya, bukan untuk membersihkan debu, tapi untuk menenangkan hati yang sudah lama tak dikunjungi siapa-siapa. Cerita ini berjudul Teras yang Selalu Disapu. Setiap pagi Bu Sari menyapu teras rumahnya, bukan karena kotor, tapi karena itu satu-satunya alasan ia berdiri di depan rumah, melihat jalan desa yang sudah lama tak membawa kabar. Rumahnya kecil, sepi, terlalu sepi untuk orang seusianya. Suaminya meninggal 5 tahun lalu, anaknya merantau ke kota, katanya demi masa depan. Bu Sari mengangguk waktu itu, walau tak benar-benar paham masa depan seperti apa yang harus dibayar dengan kesepian. Setiap hari ia memasak nasi segenggam, kalau lapar ditambah, kalau tidak disisakan, entah untuk siapa. Sore hari adalah waktu favorit sekaligus tersulit. Bu Sari kala itu duduk di kursi kayu di teras. Kursi satunya selalu kosong, ia tak pernah memindahkannya. Tetangganya sering lewat dan bertanya, "Anakmu kapan pulang, Bu?" Bu Sari selalu menjawab sama, "Insya Allah sebentar lagi." Padahal pesan terakhir dari anaknya masuk 3 bulan lalu. Isinya singkat, "Mak, lagi sibuk." Suatu malam Bu Sari demam, tidak parah, tapi cukup membuat badan gemetar. Ia tetap bangun, tetap masak, tetap menyapu, karena kalau ia berbaring terlalu lama, tak ada yang akan mengetuk pintu dan bertanya, "Bu, kamu kenapa?" Hujan turun malam itu, deras. Angin membuat pintu berderit pelan. Bu Sari duduk di teras memeluk jaket tua. Matanya menatap jalan yang basah. Lalu, HP tuanya bergetar. Satu pesan masuk. Tangannya gemetar saat membuka. Ia membaca pelan, lama. Air matanya jatuh satu-satu. Ia tidak menangis keras, hanya menarik napas panjang, seolah menelan sesuatu yang sudah lama ia simpan di dada. Bu Sari menutup HP, memandang kursi kosong di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyapu teras keesokan paginya. Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi perasaannya tidak selalu ikut berhenti. Kadang yang paling sunyi bukan rumah tua, melainkan hati yang terlalu lama belajar kuat sendirian. Aku Wisnu menulis. Berterima kasih sudah menemani cerita malam ini sampai ke bagian yang paling pelan. Kalau kamu punya kisah tentang ibu, tentang rumah, atau tentang seseorang yang diam-diam menunggu tanpa pernah meminta, boleh banget kamu tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu akan kami bacakan di malam berikutnya. Dan siapa tahu cerita itu sedang dibutuhkan oleh seseorang yang malam ini juga sedang merasakan sendirian. Selamat malam, jaga hatimu, dan jangan lupa kadang pulang meski sebentar.